Shalom. Senang boleh berjumpa dengan saudara kembali di tahun yang baru. Jadi bagi yang baru pulang dari kampung, ada yang baru pulang dari kampung? Ya, atau juga baru pulang dari liburan, saya mengucapkan selamat tahun baru dan juga tentunya untuk kita semua. Nah, bagi yang baru datang, ya, baik dari kampung atau dari liburan, saya akan memberitahu kepada saudara visi kita di tahun 2026 adalah rooted. Sama-sama katakan rooted, yang artinya berakar. Supaya kita bisa bertumbuh dengan tujuan untuk berbuah. Ya, next kita lihat rooted dimaknai sebagai tahun 2026 di mana jemaat, next slide ya, harus tertanam agar dapat berakar. Slide-nya, iya, agar dapat berakar dan bertumbuh untuk berbuah bagi Kristus Yesus. Ayatnya adalah diambil dari Kolose 2 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-7 dikatakan kamu telah menerima Kristus Yesus. Siapa yang sudah menerima Kristus Yesus? Boleh angkat tangannya? Iya, dan Tuhan gak mau kita hanya sampai di situ. Dikatakan karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Kenapa? Karena ada banyak jangan, ada banyak godaan untuk membuat kita keluar dari Kristus. Itu sebabnya dikatakan hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia, dan hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Ciri orang yang berakar salah satunya adalah selalu banyak bersyukur kepada Tuhan. Apakah saudara sudah mulai banyak-banyak bersyukur kepada Tuhan? Amin. Iya. Jadi visi tahun ini adalah rooted. Dan saudara mungkin Anda berkata, waduh lebih enak sih kayaknya kalau disebut tahun ini tahun kelimpahan ya. Kenapa bukan tahun berkat, tahun sukses. Kadang-kadang saudara menamai tahun ini seperti itu. Kayaknya kalau rooted itu kurang populer. Ya, lebih enak kalau kita sebut sebagai tahun berkat lah, tahun kelimpahan, tahun kesuksesan. Kenapa rooted? Saudara dengar baik-baik. Bagi Tuhan untuk memberkati adalah hal yang mudah. Halo? Bagi Tuhan untuk memberikan kelimpahan adalah hal yang mudah. Ya. Bagi Tuhan untuk memberikan kesuksesan bagi kita adalah hal yang mudah. Ya. Tapi kalau kita tidak memiliki dasar yang kuat, kita tidak memiliki akar yang kuat, nanti berkat itu bukan memberkati kehidupan kita. Justru akan menghancurkan hidup kita. Tuhan tuh datang untuk memberi hidup dan memberinya di dalam segala kelimpahan. Dan Tuhan tidak ingin berkat yang akan Dia berikan kepada kita justru nantinya bukan membawa kita lebih dekat kepada Tuhan, malah bisa membawa kita jauh dari Tuhan. Di dalam Alkitab sudah ada faktanya, yaitu kisah orang Israel. Di mana Tuhan dengan susah payah membawa mereka keluar dari Mesir masuk ke tanah perjanjian. Tanah perjanjian itu adalah tanah yang penuh dengan limpah susu madunya. Bahkan dikatakan oleh Musa kalau kamu masuk ke tanah Kanaan, kamu bisa mendiami rumah-rumah yang tidak kamu bangun, kamu bisa langsung masuk di sana. Dan saya bersyukur ketika Tuhan tuntun kami masuk ke kota ini, kami punya pengalaman yang hampir mirip dengan orang Israel. Ya, kami masuk satu rumah, bahkan pemilik rumahnya katakan nggak usah dikontrak, tinggal aja di situ. Dan saudara tahu sudah ada furniturnya, sudah ada
Meja tamu, meja makan, AC, tempat tidur dari alga. Ya, kompor gas, wah semuanya lengkap, rumah itu enggak ada kosongnya. Kami tinggal masuk ke sana, bawa baju dan lenggang aja masuk ke situ, saudara. Nah orang Israel tuh waktu masuk tanah Kanaan, Tuhan bilang, kamu enggak usah dirikan rumah. Jadi itu adalah tempat yang enak. Tetapi ternyata ketika mereka masuk tanah Kanaan, mereka terkontaminasi dengan gaya hidup penduduk orang-orang Kanaan yang menyembah berhala. Seharusnya berkat itu membuat mereka lebih dekat kepada Tuhan. Amin saudara. Karena dari Mesir itu mereka budak. Ya, hidup susah. Dibawa oleh Tuhan masuk ke satu negeri yang penuh dengan limpah susu dan madunya. Seharusnya ketika diberkati makin mengasihi Tuhan. Seringkali juga saudara begitu kan, Tuhan berkati aku di tahun 2026. Kalau aku diberkati, aku makin mengasihi Engkau. Ternyata setelah diberkati dari tokonya satu, jadi tambah dua, malah sibuk. Ya, udah gak bisa lagi ibadah. Sibuk Pak, sibuk Bu, gitu kan. Bisnis sana sini gitu. Waduh, jadi sales banyak sekali orang yang berusaha menerima tawarannya, dan sekarang gak punya waktu lagi. Waduh. Kayak orang Israel saudara. Dan akibatnya apa? Mereka memiliki nasib yang sama dengan penduduk Kanaan. Mereka dibinasakan, mereka dibuang dari tanah perjanjian. Kenapa? Karena mereka tidak memiliki akar yang kuat. Mereka tidak bertumbuh imannya. Nah itu sebabnya kalau tahun ini diajar untuk berakar, kita harus semangat. Katakan amin. Supaya ketika nanti di tahun ini Tuhan memberkati kita, kita bukan makin jauh daripada Tuhan. Berkat itu bukan menghancurkan kita dan bukan memisahkan kita, tapi membuat kita makin cinta Dia. Orang yang berakar pun ketika menghadapi masalah, dia tidak akan tergoncangkan. Ya, Tuhan gak menjanjikan di tahun 2026 ini gak ada masalah. Pasti akan ada masalah. Ya, pasti akan ada ujian-ujian dalam hidup kita. Tapi bagi orang yang percaya kepada Tuhan, kita tahu bahwa di balik semua ujian dan masalah pasti ada berkat di dalamnya. Amin. Tapi bagaimana supaya kita bisa tetap kuat dan kokoh, maka kita harus berakar. Siapa yang mau berakar lebih kuat lagi? Boleh lambaikan tangannya. Yuk kita beri kemuliaan buat Allah kita. Ada beberapa langkah, ada 5 langkah bagaimana supaya kita bisa berakar di dalam Tuhan. Ya, yang pertama adalah apa saudara di situ? Memilih yang terbaik. Apa yang dimaksud dengan memilih yang terbaik? Yaitu memprioritaskan, sama-sama katakan memprioritaskan. Memprioritaskan apa? Yaitu mendengar perkataan-perkataan Tuhan sebagai yang terutama di dalam kehidupan kita. Diambil dari kisah Lukas pasal 10 ayat 38 sampai 42 dari kisah Maria. Ya, jadi ketika Yesus lewat di kampung Betania, Marta memanggil Yesus bersama dengan rombongannya, lalu kemudian Marta sibuk di dapur, tapi Maria memilih bagian yang paling terbaik yang tidak pernah akan diambil dari hidupnya, yaitu duduk mendengarkan perkataan-perkataan Tuhan. Dan ketika Marta protes, ya supaya Yesus menyuruh juga Maria untuk bantu dia, Yesus berkata, Marta, Marta engkau khawatir ya dengan banyak perkara, tapi Maria telah memilih bagian yang paling terbaik yang tidak pernah akan diambil dari hidupnya. Artinya Tuhan sangat senang ketika kita memprioritaskan, menomorsatukan, mengutamakan dalam hidup kita untuk mendengarkan perkataan-perkataan Tuhan. Katakan amin.
Dan hari ini saya kasih jempol buat saudara semua. Karena di hari Minggu ini, mungkin saudara 1 minggu yang lalu sudah capek bekerja, bisa saja saudara malas-malasan di rumah, ya kan? Udahlah, enakan di rumah, atau mungkin saudara pelesiran gitu, ya healing gitu ya. Tapi saudara hari ini memilih untuk datang ke rumah Tuhan, memilih yang terbaik. Tepuk tangan buat diri saudara sendiri. Ya, kalau kita ingin mendapatkan yang terbaik, dikatakan kita harus memilih. Memilih dengan sengaja. Sekali lagi sama-sama katakan memilih dengan sengaja. Kalau kita memilih yang terbaik, akibatnya kita pasti mendapatkan yang, halo. Kalau saya dan saudara memilih yang terbaik, kita pasti mendapatkan yang terbaik. Tapi kalau kita tidak memilih yang terbaik, kita sedang memilih yang salah. Dan kalau kita memilih yang salah, kita pasti mendapatkan hasil yang buruk dalam hidup kita. Itu sebabnya mendengarkan perkataan Tuhan, memprioritaskan itu adalah pilihan kita secara sengaja. Dan saya bersyukur saudara banyak anak-anak muda di sini boleh memilih yang terbaik untuk datang ke rumah Tuhan. Ya. Dan setiap kali saudara memutuskan untuk memilih yang terbaik dalam hidup saudara, saudara sedang memperbaiki keputusan salah yang pernah saudara buat di tahun 2025. Sehingga di tahun ini saudara bisa mendapatkan hal-hal yang terbaik dari Tuhan. Katakan amin. Ya. Jadi jangan lagi berkubang di dalam penyesalan, ya, jangan lagi menghukum diri sendiri, ya, waduh bodoh amat aku, kan, karena pilihan yang salah, sehingga saudara ngalami ini, ya kan, tapi di tahun ini saya ingin yang terbaik. Caranya dimulai dengan mengambil keputusan untuk memilih yang terbaik. Seperti yang dilakukan oleh anak yang terhilang. Itu kalau orang Indonesia bilang ini anak kurang ajar. Orang tua belum meninggal sudah minta warisan. Habis itu bukan dipakai untuk bisnis kek. Melipat gandakan bagaimana uang dipakai untuk foya-foya. Untuk bersenang-senang dan akhirnya Alkitab menceritakan dia menjadi pria yang tidak punya apa lagi, hancur, bangkrut. Ya, menjadi penjaga babi. Babi mau makan dia nggak boleh, berarti dia lebih rendah dari babi. Ya, tapi dalam keadaan yang seperti itu, Lukas 15 ayat 17 dikatakan dia menyadari keadaannya. Ya. Lalu di ayat yang ke-18 setelah dia sadar keadaannya, betapa buruknya dia dan di rumah bapaknya begitu banyak makanan, dia di sini hampir mau mati kelaparan, lalu dia mengambil keputusan. Ayat 18, aku akan bangkit. Tapi tidak hanya mengambil keputusan, ayat yang ke-20 dia bangkit. Ya, dan pulang ke rumah bapaknya dan akibat keputusan yang baik, memilih yang terbaik dalam hidupnya, memperbaiki kesalahan yang pernah dia buat di waktu yang lalu. Dan ketika dia memilih yang terbaik pada hari itu, tidak hanya memperbaiki keputusan salah yang pernah dia buat, tapi dia juga sedang merancang masa depan yang penuh dengan harapan. Siapa yang ingin ya kita mendapatkan yang terbaik hari ini dan untuk yang akan datang? Boleh lambaikan tangannya. Wow, katakan kiri kanannya, pilih yang terbaik. Iya, secara sengaja. Dengan cara apa? Memprioritaskan, mengutamakan, mendengarkan perkataan-perkataan Tuhan.
Nanti saudara akan melihat hal-hal yang ajaib dan yang luar biasa akan terjadi dalam hidup saudara ketika saudara mulai memprioritaskan untuk mengutamakan mendengar perkataan-perkataan Tuhan. Yang kedua adalah responmu adalah keberhasilanmu. Sama-sama katakan, responmu adalah keberhasilanmu. Maksudnya di sini adalah kita berespon yang benar dalam mendengar kebenaran firman Tuhan. Seperti Maria, ketika Yesus datang ke rumahnya, Yesus duduk dan Maria juga duduk. Lalu dia mendengarkan, fokus mendengarkan perkataan Tuhan. Ya, enggak diganggu dengan TikTok. Enggak mau diganggu dengan yang lain. Terus mendengarkan perkataan Tuhan. Kita harus punya respon yang seperti itu, katakan amin. Dalam Kisah Rasul pasal 17 ayat yang ke-11, Rasul Paulus berkata, orang-orang Yahudi di kota Berea itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika. Karena apa? Baca bersama-sama 2-3. Karena mereka, apa saudara? Menerima firman itu dengan apa? Segala kerelaan hati, artinya hatinya terbuka, dan sekali lagi, katakan, setiap hari ngapain? Menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Siapa yang hatinya ingin lebih baik? Bisa baik sendiri? Hei, bisa baik sendiri? Woi, bisa baik sendiri? Kadang-kadang kita baik punya cara pandang kita sendiri. Robin Hood, ini cerita Robin Hood. Dia berpikir dengan mencuri, menolong orang baik. Tapi kan itu gak berkenan. Dia pakai pikirannya sendiri. Saudara, untuk memiliki hati yang baik, kita tidak bisa dengan kekuatan diri kita sendiri. Kalau kita mau berubah jadi orang baik, sekali lagi saya tekankan tidak bisa dengan kekuatan diri kita sendiri. Tidak hanya dengan niat saja, tetapi kita perlu firman Tuhan dalam hidup kita. Katakan amin. Caranya membaca, merenungkan firman Tuhan, masukkan firman Tuhan di dalam hati ini. Dulu hati saya suka cemasan, suka khawatiran. Ya, gampang-gampang khawatir. Tapi karena punya firman, ada firman, sekarang gak gampang cemasan. Dulu salah seorang di sini volunteer suka takut setan. Ya, takutan sama setan. Ya toh? Lalu saya kasih firman bahwa roh yang ada di dalam kamu lebih besar dari roh-roh yang ada di dalam dunia. Amin. Ya, saya doakan dia dan sejak saat itu dia bersaksi, saya nggak takut setan lagi. Kita perlu firman, mungkin dulu kita kikir, kita pelit, ya. Tapi kalau engkau punya firman, engkau jadi murah hati, katakan amin. Dulu mungkin engkau suka orangnya pemarah, coba cari di Alkitab tentang marah. Terus ngomongin setiap hari, masukkan firman Tuhan, ucapkan firman Tuhan. Nanti firman Tuhan itu yang akan mengubah kehidupan kita. Katakan amin. Kalau kita gampang iri hati, lihat tetangga punya iPhone 12, kita pengen yang 20 walaupun belum keluar. Iri hati, coba cari firman Tuhan tentang iri hati. Sekarang gampang, buka di Google. Amin saudara. Ketik firman Tuhan tentang iri hati. Lalu catat, ucapkan keras-keras. Aku jangan iri hati, misalnya begitu. Ya, jadi firman Tuhan. Saudara kalau ingin baik hatimu, punya firman. Katakan amin. Ya,
Dulu saya sering kalau ngomong kurang ajar, gila lu, gampang sekali. Ya kan? Ngutukin anak misalnya gitu, kita nggak ngerti. Ada firman, hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka menggemakannya akan makan. Wow, jadi harus hati-hati. Jadi lebih baik, katakan amin. Siapa yang hidupnya sudah jauh lebih baik? Boleh angkat tangannya? 1, 2, 3, aduh. Ayo. Sudah jauh lebih baik. Ya, itu berarti saudara bertumbuh. Dan saudara tidak bisa bertumbuh tanpa firman Tuhan. Jadi responmu adalah keberhasilanmu saat mendengar firman. Yang ketiga, hari ini akan bahas give back, lalu minggu depan, minggu ketiga ketaatan, dan di minggu yang terakhir kita akan membahas tentang doa relasional. Jadi jangan tinggalkan ibadah-ibadah kita supaya saudara dibuat makin berakar di dalam Kristus. Ayo, yang siap sekarang mendengar firman Tuhan, mari kita berikan kemuliaan buat Allah kita lebih lagi. Sekarang kita akan bahas poin yang ketiga, give back. Sama-sama katakan give back. Apa itu give back? Dimaknai sebagai tindakan secara aktif yang kita lakukan untuk mengembalikan dari segala sesuatu yang telah kita terima. Nah, kita bersyukur kalau kita diberi barang, maka kita akan mengucapkan apa? Terima. Kan sebenarnya ada unsurnya begitu, give back itu. Terima, harus kasih lagi. Enggak bilang terima-terima. Ya, tapi terima, ada give back-nya. Kasih lagi. Begitu. Nah, kalau kita lihat di dalam perjanjian lama, orang-orang yang berakar, beriman di dalam Tuhan, punya give back dalam hidupnya. Contohnya Habel saja. Ya, Habel disebut salah satu pahlawan iman. Kenapa? Karena dia membawa persembahan yang jauh lebih baik daripada Kain. Abraham, bapak orang beriman, dan dia juga begitu berakar di dalam Tuhan. Kenapa? Karena dia tahu give back. Ketika Tuhan berikan Ishak, diminta lagi Ishaknya. Wah, itu enggak gampang. 25 tahun, ya kan, menantikan seorang anak, dikasih anak, lalu anaknya diminta. Itu gak mudah, saudara. Tetapi Abraham mau give back. Dan ketika dia mau give back, memberikan yang terbaik, sampai Tuhan bersumpah demi dirinya sendiri, bahwa Tuhan akan memberkati Abraham. Sehingga kita orang percaya sebagai keturunan Abraham ikut diberkati karena Abraham tahu give back kepada Tuhan. Kita beri kemuliaan buat Allah kita. Ya, jadi orang-orang yang berakar di dalam Tuhan adalah orang-orang yang tahu give back. Dan hari ini kita akan belajar dari keluarga yang ada di kampung miskin, ya, di Betania. Tetapi kita akan mendapatkan kekayaan rohani dari keluarga yang miskin ini. Yohanes 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Yohanes 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8 kita membacanya bersama-sama. Oke, 2, 3. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang apa saudara? Dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya. Ia meminyaki kaki Yesus dan menyikanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang
pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, biarkanlah dia melakukan hal ini untuk mengingat hari penguburanku. Karena apa saudara? Orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu. Jadi kisah di Yohanes pasal 12 ini mengkisahkan Yesus datang yang kedua kalinya. Yang keberapa saudara? Kedua kalinya ke rumah Marta, Maria, dan Lazarus. Kapan kunjungan Yesus yang pertama? Ditulis dalam Lukas pasal 10 ayat 38 sampai 42 yang dikhotbahkan oleh Bapak Gembala pada tanggal 1 Januari. Jadi nanti saudara boleh lihat lagi khotbahnya. Jadi ketika di Lukas 10 ayat 38 sampai 42 itu Yesus bersama dengan murid-muridnya lagi melewati kampung Betania. Ini kunjungan yang pertama ya. Lalu Marta memanggil, Rabi, mampir. Ya, mampir, singgah gitu. Nah, akhirnya Yesus bersama dengan rombongannya singgahlah di sana. Gitu. Jadi ini satu kedatangan yang tidak direncanakan. Seperti kayak kebetulan saja. Tetapi di dalam Yohanes pasal 12 itu adalah sesuatu yang dikondisikan atau sengaja dibuat untuk Yesus dan para muridnya datang. Ya, ada jamuan di situ. Kira-kira saudara sudah membayangkan enggak? Kenapa Maria, Marta, Lazarus membuat perjamuan untuk Yesus dan para murid-muridnya? Ya, jadi mungkin masaknya lebih enak lagi seperti dari yang ketika pertama Yesus datang. Gitu. Ya karena ini sudah dipersiapkan. Mungkin salah satu penyebabnya adalah ucapan syukur. Jadi kalau saudara baca Yohanes pasal 11, pasal sebelumnya, saudara akan menjumpai kisah bagaimana Lazarus sakit. Lalu setelah itu mati, dikubur 4 hari di dalam kuburan, tetapi dibangkitkan. Ya, jadi melihat peristiwa itu mereka mungkin sangat bersuka cita. Senang sekali, lalu mereka sebagai ucapan syukur mengadakan jamuan makan untuk Yesus dan para murid-muridnya. Dan di dalam Yohanes pasal 12 yang tadi kita baca, ya, itu digambarkan seperti ini. Marta seperti kayak biasanya dia sibuk di dapur. Ya, tapi kali ini enggak stres. Ya. Sedangkan Lazarus yang sudah bangkit itu duduk, ngobrol, nemanin Yesus makan. Nah, apa yang dilakukan oleh Maria? Dalam kunjungan Yesus yang pertama yang dilakukan oleh Maria adalah Yesus duduk di bawah kaki Tuhan Yesus. Mendengarkan perkataan-perkataannya. Tapi dalam kunjungan kali yang kedua, dia duduk tapi bukan mendengarkan perkataan Tuhan. Ada satu aktivitas yang dilakukan. Kalau kunjungan yang pertama yang dilakukan oleh Maria adalah pasif mendengarkan perkataan-perkataan Tuhan. Tapi di dalam kunjungan Yesus yang kedua ke rumah Marta, Maria, dan Lazarus, ada sesuatu yang aktif yang dilakukan, dikerjakan oleh Maria. Ya, apa itu? Mari kita sama-sama lihat. Yaitu dia menuangkan setengah kati minyak narwastu. Ya, setengah kati itu berarti setengah liter. 500 mili. Minyak wangi yang harganya, minyak narwastu itu dikatakan harganya bisa menghidupi satu keluarga pekerja selama setahun. Kenapa dikatakan bisa menghidupi satu keluarga pekerja selama setahun? Karena Yudas berkata, ini pemborosan. Kalau dijual harganya bisa seharga berapa tadi saudara kita baca? 300 dinar. Ya, sedangkan upah pekerja seorang pada waktu itu hariannya 1 dinar.
Jadi kalau ditabung terus, ditabung sampai 300, itu berarti hampir 1 tahun dia bekerja, hasilnya ditabung seharga 300 dinar itu. Jadi kita melihat bahwa minyak narwastu ini sangat mahal. Dan biasanya pemberian yang seperti ini, ya, itu semewah ini biasanya untuk seorang raja atau pembesar. Jadi ini bukan persembahan yang ecek-ecek. Ya, tapi satu persembahan yang mahal. Bahkan saya katakan ini adalah persembahan yang sangat berharga bagi Maria. Kenapa? Dengar baik-baik. Karena minyak narwastu bagi seorang gadis Yahudi itu adalah sebuah simpanan. Sebuah persiapan. Persiapan untuk apa? Yang pertama, pernikahan. Ya. Jadi itu dipakai biasanya untuk ritual kesucian dalam pernikahan, minyak narwastu. Terus kemudian minyak narwastu juga dipakai supaya di malam pernikahan sang pengantin wanitanya wangi. Saya pernah dikasih minyak narwastu. Itu pakai, aduh wangi saudara. Enak wanginya. Ya. Kemudian selain wangi dapat melembutkan kulit. Dan membuat kulit jadi glowing. Ya, biar tambah cantik pengantin wanitanya. Ya, jadi itu persiapan untuk pernikahan. Yang kedua juga adalah persiapan untuk merempah-rempahi kalau dia nanti mati. Ya, jadi ini adalah persiapan ya, minyak narwastu ini bukan hanya mahal, tetapi sesuatu yang sangat berharga. Ya, itu sebabnya waktu diberikan kepada Yesus Kristus, itu merupakan bentuk penghormatan kepada Yesus Kristus. Dan Tuhan sangat senang ketika Maria melakukan seperti ini walaupun diprotes oleh si Yudas Iskariot. Untuk apa pemborosan ini? Tapi Yesus berkata biarkan karena dia melakukan ini untuk mengingat hari penguburanku. Jadi pemberian seperti itu sangat menyenangkan hati Tuhan. Jadi ketika kita datang ke tempat ini dengan hati yang benar-benar ingin memberikan penghormatan kepada Tuhan. Baik dalam bentuk pelayanan, baik dalam bentuk pujian, penyembahan kepada Tuhan. Maupun saat memberikan hati kita ketika mendengar firman Tuhan. Dan juga membawa persembahan, itu sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Tuhan sangat senang. Ya. Tuhan juga memperhatikan kita ketika kita membawa persembahan kita kepada Tuhan. Pernah dengar kisah ketika Yesus masuk di bait Allah, lalu dia duduk dekat peti persembahan. Ngapain tuh? Mau lihat cara orang membawa persembahan. Jadi jangan asal-asal saudara. Ketika saudara membawa persembahan, siapkan dari rumah dan mulai doakan. Ya, supaya saudara bisa memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Katakan amin. Kami pernah berjumpai di kantong persembahan, ada nomor judi buntut. Saya nggak tahu tuh, apakah maksudnya dia. Mungkin aku akan persembahkan ini, kalau keluar aku akan persembahkan. Ya, jangan saudara, ada juga yang kasih persembahan uang palsu, ada. Pernah dijumpai. Dan ada yang lebih parah, udah jelek, udah robek. Ya nggak apa-apa kalau memang dia punya uang cuma satu-satunya itu. Yang jelek, yang robek. Tapi kalau dari antara sekalian yang bagus, saudara kasih yang robek. Itu bukan pemberian yang memberi penghormatan kepada Tuhan. Dilihatnya sebagai apa? Penghinaan. Sampai Tuhan kirim seorang nabi di dalam perjanjian lama hanya untuk menegur mereka
mengingatkan mereka bahwa dalam membawa persembahan kepada Tuhan harus dengan sebuah penghormatan yang setinggi-tingginya untuk Tuhan. Amin. Mari kita buka dalam kitab Maleakhi 1 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-8. Maleakhi 1 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-8. Kita baca bersama-sama 2, 3. Seorang anak, apa saudara? Menghormati bapaknya. Semuanya baca bersama-sama 2, 3. Dan seorang hamba menghormati tuannya. Jika aku ini bapa, di manakah hormat yang kepadaku itu? Jika aku ini tuan, di manakah takut yang kepadaku itu? Firman Tuhan semesta alam kepada kamu. Hai para imam yang menghina namaku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menghina nama? Kamu membawa roti cemar ke atas mezbahku. Tetapi berkata, dengan cara bagaimanakah kami mencemarkannya? Dengan cara menyangka meja Tuhan boleh dihinakan. Apabila kamu membawa seekor binatang yang buta untuk dipersembahkan, tidakkah itu jahat? Apabila kamu membawa binatang yang timpang dan sakit, tidakkah itu jahat? Coba menyampaikannya kepada bupatimu. Apakah ia berkenan kepadamu? Apalagi menyambut engkau dengan baik? Firman Tuhan semesta alam. Sampai Tuhan kirim Nabi Maleakhi untuk ingatin. Masa bawa kepada Tuhan domba yang udah buta, yang sakit-sakitan, yang lemah-lemah. Sampai Maleakhi berkata, kalau kamu bawa sama bupati, kira-kira bupati mau terima enggak? Tentu enggak, dan dianggap itu sebagai sebuah penghinaan. Nah itu sebabnya tahun ini kalau kita ingin lebih lagi berakar di dalam Tuhan, kita harus memperhatikan persembahan yang kita bawa kepada Tuhan. Dan cara memberikannya pun kita harus perhatikan. Mari kita sama-sama lihat. Ya, ketika Maria memberikan minyak narwastu ini seperti apa? Next slide. Ya, cara memberikannya adalah dengan meminyaki kaki Yesus. Dengan minyak wangi yang mahal. Dan menyeka kaki Yesus dengan rambutnya karena kasihnya. Dikatakan bahwa perbuatan Maria ini ya itu jauh melebihi apa yang dilakukan oleh seorang budak. Karena seorang budak mencuci kaki tuannya dengan air dan menyekanya dengan kain sebagai kewajiban tugasnya. Saudara, di sana di zaman Yesus ada kebiasaan kalau seseorang diundang masuk ke dalam rumah, ya, maka sang pemilik rumah harus menyiapkan air, ya, karena perjalanan di sana berdebu supaya kakinya bisa dicuci, gitu ya, kemudian dilap. Atau kalau seorang tuan baru perpergian, maka budaknya akan mencuci kaki tuannya dan mengelap dengan kain. Tetapi Maria melakukan satu penghormatan yang lebih dilakukan oleh seorang budak. Ketika Yesus datang, dia tidak mencuci kaki Yesus dengan air, tapi dengan minyak narwastu yang mahal harganya. Dan tidak dicuci dengan air biasa, tetapi dengan air mata. Saudara tahu ketika saudara nangis di hadapan Tuhan, Tuhan berkata begini loh, air matamu tuh ditampung dalam kirbat Tuhan. Amin. Ya, ketika engkau lagi susah, artinya air mata itu adalah sesuatu yang berharga. Karena itu ungkapan dari hati, dan saya percaya ini air mata, mungkin bukan air mata kesusahan, tapi air mata terasa haru, ucapan syukur bagaimana Tuhan begitu mengasihi Maria dan mengasihi keluarga mereka sampai Lazarus yang sakit, yang sudah mati itu dibangkitkan oleh Tuhan. Ya, jadi mencuci kaki Yesus dengan air mata. Dan saya percaya ada di antara saudara hari ini ketika memuji Tuhan sambil mencucurkan air mata. Mungkin ingat kebaikan Tuhan. Amin saudara.
Saudara lagi susah, lagi nggak punya duit, tiba-tiba ada orang yang ngasih amplop sama saudara. Siapa yang pernah ngalami kayak gitu? Oh ada juga. Saya pernah tuh waktu pelayanan di desa, lagi nggak punya uang, nggak bisa belanja, nyanyi memuji Tuhan. Tiba-tiba ada orang datang. Herannya datangnya tuh bawa sayuran, ikan, cabai, bawang merah, bawang putih. Tepat, nggak bawa sepatu. Bukan bawa baju, enggak. Tepat bawa seperti itu. Saya melihat Tuhan itu Yehova Jireh, Allah yang menyediakan dari yang tidak ada menjadi ada. Allah kita dahsyat dan luar biasa. Kita nyanyi memuji Tuhan dengan air mata. Ucapan syukur kepada Tuhan. Betapa baiknya ketika saudara lagi dalam keadaan buntu. Atau saudara lagi dalam susah. Tiba-tiba penghiburan Tuhan datang dalam hidup saudara. Saudara datang ke tempat ini sambil memuji Tuhan dan menangis seperti Maria yang menyeka kaki Yesus dengan air matanya. Dia mencuci kaki Yesus dengan air matanya. Lalu dilap, bukan pakai lap, tapi pakai rambutnya. Ini berarti bentuk satu penghormatan yang luar biasa kepada Yesus Kristus. Sekarang kita ingin lihat apa sih alasannya Maria give back terhadap Yesus. Apakah dia mau cari nama pada waktu itu? Dikatakan, oh Maria orang yang mampu, ya bisa kasih minyak wangi yang mahal 300 dinar. Apakah untuk mendapatkan jempol? Ya, nah, bukan itu. Maria memberi bukan supaya namanya terkenal, tapi ini alasannya kenapa Maria give back terhadap Yesus, yaitu karena ia telah menerima Yesus. Ayo baca bersama-sama 2-3. Karena ia telah menerima Yesus dan firman-Nya, dan Maria telah menerima kuasa Yesus melalui kebangkitan Lazarus. Menerima Yesus dan menerima kasih-Nya. Itulah yang memampukan Maria bisa give back. Kalau dia tidak menerima kasih Yesus, kalau dia tidak menerima kasih Yesus, dia tidak punya modal untuk give back kepada Yesus Kristus. Apa yang mau diberikan kepada Yesus? Ya, nggak punya apa-apa. Tapi karena Maria sudah menerima Yesus dan menerima kasih-Nya dan melihat kuasa kebangkitan yang dikerjakan oleh Yesus di dalam diri Lazarus, itulah yang membuat dia give back kepada Yesus Kristus. Siapa yang ingin give back kepada Yesus di tahun ini? Boleh lambaikan tangannya. Ya, maka langkah yang pertama, ya, saudara harus menerima Yesus. Katakan amin. Ya, menerima kasih-Nya dalam hidup saudara. Sebab Yesus adalah perwujudan dari kasih Allah. Katakan amin. Yohanes 3 ayat 16 mengatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, dikatakan sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi kalau saudara menerima Yesus, saudara menerima kasih Allah dalam hidup saudara, satu paket. Ya, dan itu yang akan menjadi modal bagi kita untuk kita bisa give back. Orang-orang yang mengalami kasih Tuhan lah, tiba-tiba dulu gak melayani, pengen melayani. Karena mengalami kasih Tuhan yang luar biasa. Jatuh cinta dengan Tuhan. Kayak papi saya tuh, ya. Ketika dia menerima Yesus, dia orang Kristen sih. Kristen dari kecil. Tapi belum mengalami kelahiran baru. Tapi ketika dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ada sesuatu yang mau dia lakukan. Apa itu? Yang bisa aja dilakukan. Bawa komoceng dari rumah. Bulu ayam. Ya. Datang lebih pagi dari pendetanya. Pendetanya belum datang, gembala sidangnya udah datang duluan. Lap itu bangku-bangku gereja. Punya hati yang ingin melayani, ingin give back.
Di rumah nggak ada mesbah keluarga, dia buat mesbah keluarga. Ya, saya dibangunin pagi-pagi, ayo kita pergi doa pagi di gereja. Wih, saya melihat ada sesuatu yang luar biasa terjadi. Kalau orang alami kasih Tuhan, dia pasti ingin give back kepada Yesus Kristus. Amin. Jadi kalau saudara ingin give back, maka saudara harus mengalami kasih Tuhan di dalam hidup saudara. Dengan cara hari ini terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup saudara. Dan hari ini juga ketika saudara menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup saudara, saudara menerima kasih Allah yang memampukan saudara untuk give back kepada Yesus. Dan yang luar biasa terjadi waktu saudara menerima Yesus, saudara juga mengalami kuasa kebangkitan di dalam diri saudara. Kita beri tepuk tangan buat Allah kita. Coba buka ayatnya, Kolose 2 ayat 12. Supaya jangan tepuk-tepuk tangan aja, tapi nggak ngerti. Ya, catat ayat ini. Saudara mengalami kuasa yang sama dahsyatnya. Amin. Saya kasih tahu ini supaya saudara punya hati, wow. Ya, kalau Maria bisa memberikan yang terbaik karena dia melihat mujizat kebangkitan. Saya ingin beritahu kepada saudara, kalau saudara menerima Yesus, saudara juga menerima kuasa mujizat kebangkitan. Kapan itu terjadi? Yuk kita baca dalam kitab Kolose, pasal yang kedua, ayat yang ke-12. Kita baca bersama-sama, 2, 3. Karena dengan dia kamu, apa saudara? Dikuburkan dalam baptisan. Jadi saudara yang memberi diri dibaptis, saudara mengalami kematian manusia lama saudara dan dikuburkan dalam baptisan. Dan baca lagi. Dan di dalam dia kamu apa? Turut apa? Turut dibangkitkan juga. Oleh apa? Oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Kita beri tepuk tangan. Haleluya. Ya, orang Kristen nih kalau ngerti dibuka begini, wow, bisa give back sama Tuhan. Nah, sekarang kita akan lihat apa sih tantangan Maria saat give back. Ya, jadi ketika saudara memahami ini, wah hati saudara menyala ingin melayani Tuhan, ingin memberikan sesuatu buat Tuhan. Ya, bukan berarti semua orang akan setuju dengan apa yang saudara lakukan. Akan ada tantangan-tantangan di dalam hidup saudara. Apakah saudara mau lanjut atau berhenti? Ya. Apa tantangan Maria saat give back? Yaitu ada pendapat dari Yudas Iskariot yang mengatakan bahwa pemberian Maria ini sebagai pemborosan. Dalam Yohanes 12 ayat 5 sampai 6 dikatakan, mengapa minyak narwasti ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang miskin. Jadi waktu Maria diam-diam mencurahkan minyak karena ini minyak yang mahal dan membuat satu ruangan itu menjadi wangi gitu. Tahu ini minyak apa nih, minyak narwasti? Wah, dicurahkan semuanya. Kita kan kalau pakai minyak wangi yang mahal nggak mau langsung banyak-banyak, betul nggak saudara? Gimana pakainya? Cret, 1 cret, 2 cret, cret, 3, 4. Udah segitu aja. Ya, kalau minyak wangi mahal tuh 4 cret aja. Ya, nanti sampai besok itu kalau kita taruh baju kita di dalam ruangan, ruangan itu ikut harum. Tuh minyak wangi mahal. Ya, makanya kalau saudara beli minyak wangi tanya berapa tahan lamanya. Yang biasanya lebih lama lebih mahal gitu. Ya, tapi Maria kali itu dia memberikan tidak hanya setetes atau sekali 2 semprotan, 3 kali 4 semprotan, tapi semuanya dituangkan. Dan ketika mulai dituangkan, si Yudas ngomong, untuk apa pemborosan ini? Lah kalau Maria sensitifan orangnya. Apa? Sensitif ya kan? Mudah tersinggung. Udahlah. Ini Yudas ini kan muridnya Tuhan Yesus. Orang dalam ya istilahnya. Seharusnya kan bagus Maria. Kau lakukan buat guru nih keren nih. Seharusnya kan begitu. Ngomongnya untuk apa pemborosan ini?
kalau dijual uangnya 300 dinar, masuk di kasnya, dia bendaharanya, maksudnya dengan tujuan mau ambil. Suka korupsi nih Yudas. Ya, pakai kata-kata manis, bukan dia jiwa untuk orang miskin gitu. Ya, untuk buat bantu orang miskin. Ya, tapi tujuan motivasi yang sebenar adalah supaya dia bisa ambil uang dari situ. Tapi Maria enggak sensitif. Dia terus melakukan itu untuk Tuhan Yesus. Tahun ini ketika saudara melayani, ada sesuatu yang ingin Tuhan kerjakan dalam hidup saudara. Ada orang ngomong yang salah, jangan berhenti. Amin. Terus melayani Tuhan. Amin. Terus ikut Tuhan. Ya, jangan simpan sakit hati, jangan simpan kemarahan, buang itu. Ya. Dan yang ketiga yang akan kita pelajari hari ini adalah, yang ketiga, pelajaran yang kita terima adalah bahwa Kristus datang untuk memenangkan kasih kita dan mengubah seluruh kewajiban menjadi tindakan kasih pribadi kepadanya. Yesus terlebih dahulu ya memberikan kasihnya sehingga Maria akhirnya juga membalas dengan tindakan kasih. Dari kita yang hadir pada saat ini, saya berharap semua datang ke tempat ini karena kasih kepada Tuhan. Amin. Jangan sampai karena didorong-dorong sama istri, didorong-dorong sama suami. Pi, ini hari Minggu, Pi. Jangan main TikTok terus. Ya, ayolah ibadah. Ya, ntar aja lah. Ayolah Pi. Akhirnya ada nyanyian, didorong-dorong, kenapa tak mau datang. Ditarik-tarik, kenapa tak mau apa? Oh, ini lagu jadul ya, saudara gak tahu lagunya. Ya, jangan seperti itu. Datanglah karena kita mengasihi Tuhan, amin. Ia datang bukan membawa paksaan dan kesuraman, ya, melainkan membebaskan kita dalam sukacita hidup yang sejati. Hidup yang digerakkan oleh kasih. Jika kita menghormati seseorang yang kita anggap penting bagi hidup kita, maka kita akan melakukan apa saja dengan sikap hormat dan kasih, dan kita akan selalu terbuka terhadap perkataannya. Saya mau tanya, Tuhan Yesus baik buat saudara? Amin. Sangat baik, amin. Ya, yuk berikan penghormatan kepada dia. Dan give back itu menjadi ungkapan kekaguman, hormat, dan kasih kita kepada Yesus. Karena Yesus lebih dahulu mengasihi kita. Dan yang terakhir adalah matanya pasti terang semua. Bahwa jalan menuju keintiman. Next. Jalan menuju keintiman yang lebih dalam dengan Kristus seringkali melewati lorong-lorong kehidupan yang harus kita tempuh sendirian. Dengar baik-baik. Maria melakukan sesuatu yang berbeda, yang gak lazim, yang langka. Kalau ngobrol dengan Tuhan Yesus seperti Lazarus, ngobrol dengan Tuhan Yesus itu hal yang biasa. Kalau Marta masak di dapur, untungnya itu banyak orang melakukannya. Tapi Maria nih kok beda? Ya, dia mengambil minyak narwastu, lalu meminyaki kaki Yesus, lalu kemudian mengelapnya dengan rambutnya, itu sesuatu yang berbeda. Kenapa Maria melakukan itu? Kenapa dia nggak kasih minyak nyong-nyong? Ya, kenapa Maria kasih minyak narwastu? Coba lihat gambarnya. Ini rahasianya.
Maria bisa memberikan yang tepat, yang terbaik untuk Tuhan. Karena hasil dari ini, hasil dari keintiman. Hasil karena dia konsen memprioritaskan utama duduk diam di bawah kaki Tuhan. Sehingga dia bisa tahu isi hati Tuhan. Ya. Di dalam kisah ini ditulis dalam Lukas pasal 10. Ayat 38 sampai 42. Kalau saudara membaca dalam Lukas pasal 9, pasal sebelumnya, ada kisah di mana Yesus 2 kali memberitahukan kepada murid-muridnya. Memberitahukan apa? Satu, bahwa dia akan menderita. Dia akan ditolak oleh imam-imam kepala, ahli Taurat, orang-orang Farisi. Lalu kemudian dia akan dibunuh, lalu hari yang ketiga dibangkitkan. 2 kali di dalam Lukas pasal yang ke-9. Tapi tidak pernah dari antara murid-murid yang respon ketika dengar isi hati dari Tuhan Yesus. Gak ada yang respon. Gak ada yang buat persiapan. Gak ada yang mikirin peti matinya. Kalau sekarang, kuburannya. Gak ada yang mikirin. Tapi Maria memikirkan. Karena Maria respon. Saya percaya di sini Yesus juga memberitahukan bahwa dia akan menderita, dia akan dibunuh. Dia tahu begitu. Dia buat persiapan. Ketika Yesus datang, dia udah mulai pikirkan. Yang tadi saya katakan, minyak darwastu buat Maria adalah sesuatu yang berharga. Karena itu satu persiapan untuk pernikahannya. 2 untuk kematian. Tapi itu dilakukan bukan untuk dia. Kali ini untuk Tuhan Yesus. Saudara, kalau kita ingin give back, tahu hati Tuhan seperti apa. Gak hanya asal sibuk saja. Tapi memberikan pemberian yang tepat. Rahasianya adalah ini. Duduk diam di bawah kaki Tuhan. Mendengarkan perkataan-perkataan Tuhan. Sehingga kita bisa tahu apa yang terbaik yang kita bisa lakukan untuk Tuhan. Dan pemberian itu sangat menyenangkan hati Tuhan. Saya berharap tahun ini saudara bisa give back buat Tuhan. Amin. Ya. Apakah saya tinggal tahu bentuknya seperti apa? Saya tinggal tahu. Karena itu hasil hubungan intim saudara dengan Tuhan. Mungkin bentuknya adalah menghibur seseorang yang saudara diutus. Atau mendoakan seseorang. Atau menginjili seseorang. Atau memberi untuk seseorang. Seperti yang saya pernah sampaikan, satu kali saya beli ikan cupang di pasar Kemuning. Enggak tahu kenapa kok tiba-tiba saya pengen beli ikan cupang. Lalu warnanya merah. Waktu saya beli itu Tuhan taruh satu nama. Seorang anak kecil di hati saya. Saya taruh di rumah. Dan ketika saya mau bawa, Tuhan bilang belum. Ketika saya mau bawa, sampai 1 minggu Tuhan bilang bawa. Dan ketika saya bawa, saya kasih ke mamanya kaget. Karena ikan cupang ini warna merah, itu yang dicari anaknya. Dan dia ingin di hari ulang tahunnya diberikan ikan cupang warna merah, tapi mama carinya gak ada.
Jadi ketika saya memberikan cupang itu, itulah bentuk tanda bahwa Tuhan mengasihi anak kita. Dengan cara-cara yang sederhana seperti itu. Ya, bentuk pelayanan seperti apa Tuhan yang akan saya lakukan? Give back di tahun 2026. Kalau Maria respon ketika Tuhan beritahu bahwa aku akan mati, ya, aku dibunuh menderita, dan Maria mempersiapkan dan sudah lakukan. Kita pun harus give back. Tuhan berkata begini, sekarang dia ada di surga. Amin. Ya, mati, dibangkitkan, naik ke surga, dia sekarang ada di surga. Tapi dia berkata begini, aku akan datang kembali untuk yang kedua kali. Siapa yang percaya itu boleh lambaikan tangannya. Nah sekarang kalau kita tahu persiapan apa yang kita ingin lakukan. Halo? Kita nggak tahu nih kapan Tuhan datang nih. Jangan-jangan malam ini. Ya, kapan? Dia datang seperti pencuri. Persiapan apa yang akan kita berikan? Pemberian terbaik apa yang akan kita lakukan? Sehingga ketika dia datang nanti dan kita berhadapan dengan dia. Dan Tuhan bisa berkata, kamu kasih baju loh sama aku. Kapan Tuhan? Iya, waktu kamu memperhatikan salah seorang yang paling hina. Tuhan berkata, kamu mengunjungi aku di penjara. Kapan Tuhan? Ya, waktu kamu melihat mengunjungi ada pelayanan di penjara. Kadang-kadang kita nggak tahu. Sesuatu yang kita lakukan untuk orang lain, kita lakukan untuk Tuhan. Amin. Ya, dan saya berharap kita bisa give back. Kalau Maria membuat persiapan untuk kematian Yesus, kita give back untuk persiapan Yesus akan datang untuk yang kedua kalinya.